Shalom, welcome back to our channel di Boom, bincang orang-orang muda. Oke, pada sore hari ini malam guys. Oke guys, Kan sore ini, nampak lah. Oke guys, tentunya di episode kali ini ada yang spesial dari kami Boom karena Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. So, ini sore hari guys, kita akan berbincang-bincang kepada anak-anak muda yang ada di tempat ini dan mempertanyakan seputar Indonesia. Oke guys, ikuti terus kami. 77 Mbak. 78. Ke 77 tahun. Sayuti Malik. Persatuan Indonesia. Soekarno-Hatta. Bhinneka Tunggal Ika. Peristiwa Garuda Supratman kan? Peristiwa terjadinya penculikan YR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ibu Megawati. Fatmawati. Iya ya. Untuk Indonesia semoga semakin maju, semakin jaya, dan untuk rakyat-rakyat Indonesia semakin bijak dan pintar. Kalau untuk anak sekolah sih kurangi tawuran aja lah, mengganggu masyarakat. Ya, semoga semakin maju, berkembang, terus korupsi di Indonesia ini dimusnahkan lah, biar nggak ada lagi. Harapan terbaik. Betul. Lebih baik dari sebelumnya. Semoga korupsi di Indonesia berkurang gitu. Ya, semoga lebih tambah maju. Bangsa kita. Ya, harapan saya sih supaya bangsa kita ini lebih maju lagi. Kami sangat senang ya, kalau pandemi udah mulai berkurang seperti tempat kita saat ini. Berharapnya Indonesia semakin lebih baik lah, itu pastinya ya, semakin lebih baik. Terus juga ya angka-angka kriminalitas berkurang dan terlebih yang sering menjadi masalah. Kalau menurut saya ya kedepannya Indonesia tetap maju dan masyarakat di Indonesia ya tetap menjalani kegiatan sebagaimana mestinya aja. Harapannya di hari ulang tahun yang ke-77 tahun ini ya, semakin baik lagi lah. Baik itu pemerintahan, semua anak-anak bangsa juga harus semakin berjuang juga supaya bisa menciptakan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju di tahun ini. Itu harapan saya sebenarnya. Harapannya bisa menjadi anak-anak bangsa yang lebih kreatif lagi sehingga dapat membuat bangsa Indonesia lebih maju. Oke, terima kasih. Halo Sobat Muda, selamat malam. Kita tadi kan udah lihat nih tayangan cuplikan video yang udah kami buat, dan sekarang kita akan berbincang-bincang di tempat ini. Nah, kita kan sebentar lagi merayakan 17 Agustus. Hadirin nanti ya, jangan lupa datang ke lapangan untuk upacara. Nah, kita membahas sesuai dengan tema kita yaitu NKRI Harga mati. Oke guys. Oke, jadi kalau mendengar nih NKRI harga mati, apa sih yang terlintas di pikiran NKRI harga mati? Kalau aku nih NKRI harga mati.
ya keutuhan NKRI itu nggak bisa dirongrong sama yang lain lagi. Dia tuh udah menjadi kokoh gitu. Oke. Kalau kamu Rika? Kalau aku sih NKRI harga mati ya, pasti sudah tidak bisa diganggu. Jadi udah mati. Nah mati. Apanya mati? NKRI-nya mati. NKRI harga mati. Udah nggak bisa ditawar-tawar orang lagi bilang yes. Bisa diganggu lagi. Nah, oke, setuju. Indonesia ulang tahun keberapa ya tahun ini? 77 dong guys. Jadi semua anak muda wajib tahu Indonesia ulang tahun ke 77 tahun. Kalau kita lihat tadi kan video-video dari wawancara anak-anak muda di sekeliling sini, ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi harusnya kita anak bangsa, kita kan generasi penerus bangsa nih. Jadi kita tuh harus tahu banyak tentang Indonesia. Kalau misalnya tadi kan mengingat 17 Agustus hari Rabu ini kita akan merayakan HUT RI. Momen apa sih paling kalian tunggu-tunggu? Perlombaan guys. Perlombaan. Rika? Nah, sama sih perlombaan. Coba ada nggak kisah-kisah yang menarik sampai kamu tunggu-tunggu banget? banyak sih menurutku. Aku mau cerita tuh dulu waktu kayaknya SD deh, SD. Jadi kami tuh dari sekolah pernah mau ikut lomba gerak jalan kayaknya kan, dari Paskibra nih kan. Jadi walaupun aku mini dulu, aku tuh ikut Paskibra loh guys. Jadi ceritanya nih kami itu kayak sekabupaten atau apa gitu yang lomba ini kan. Jadi banyak nih. Nah dengan pertama sebelum lomba itu kan kita gerak jalan dulu nih dari titik ini ke titik entah kemana lah itu kan. Jadi ternyata cara mainnya itu di tengah-tengah perjalanan nanti ada yang bagi-bagikan kupon nomor urut. Jadi dari situlah kita tahu nomor berapa kita akan maju kayak gitu kan, karena ada di perlombaan, lupa lah entah gimana. Jadi dengan pedenya kami berjalan ngeng, ada yang ngasih nih kupon itu kan. Kami kayak nggak usah lah, biar aja lah mereka yang dapat. Kami pikir itu mau kupon hadiah aja, kami ya biarlah rendah hati kan. Ternyata nyampe di ujung waktu ada panitia ya untuk dari SD 011 kuponnya mana ya? Ya nggak ada, kami pulang nggak jadi ikut perlombaan guys. Itu yang pertama. Terus waktu aku udah SMA, aku ada lomba ikut. Pernah nggak sih Kak lihat atau ikut balap karung yang tapi nggak berdiri, nggak lompat-lompat kayak gitu, kita jongkok pakai helm. Nah di situ tuh kayak waktu aku kan pakai helm kan tertutup nih apanya. Jadi waktu dari tengah perjalanan jongkok ya ampun itu sakit nian. Dari tengah ini kayak ke ujung sana itu udah itu bentar lagi apanya garisnya. Terus waktu aku udah di situ, aku pikir itu garisnya. Jadi aku udah merebahkan diri karena aku pikir aku yang juara satu guys. Ternyata waktu aku tidur yang di belakangku lompat. Ternyata garisnya masih di depan aku. Ya aku aku kalah guys, gak jadi. Dan yang paling keselnya apa? Udah merasa puas kan, cepat merasa puas, rupanya gagal. Dan pada akhirnya aku berminggu-minggu nggak bisa jalan tuh harus kayak gorila yang ngangkang. Bukan pegel, sakit kayak ditarik serius. Kalau duduk tuh harus di pegangan dulu di tembok atau dari kayak ya ampun udah kalah, menyiksa diri. Tapi seru guys, serius kayak tiap tahun itu kayak kapan lagi kayak gitu. Kalau pengalaman aku sih. Kalau Rika ada nggak pengalaman yang menarik, yang lucu? Ada sih waktu pas SMP. Jadi itu lomba balap karung. Nah kalau lomba balap karung itu kan pasti, apalagi karungnya kecil. Aku kan dulu tuh ya. Lebih gemuk dari sini. Enggak. Lebih gemuk dari sini guys. Gemuk dari sini 65 kilo. Waduh. Nah karung itu kecil. Jadi harus benar-benar lompat sambil jatuh sambil cungkir balik gitu. Itu pengalaman pas pertama kali lomba balap karung. Menang. Enggak, kalah juga. Udah berjuang kan, gemuk-gemuknya tuh. Terus yang kedua, kalau kalian tahu tuh lomba ngambil koin di semangka dilumuri. Di papaya, kalau ini di papaya dilumurin sama apa itu namanya ya? Bukan coklat. Oli ya. Yes, oli kotor guys. Itu seru banget sih tuh, berlomba-lomba ngambil koin itu kan, koin sampai semua muka-muka tuh kena. Merinding aku. Tapi itu seru banget. Bayangkannya. Kalau kakak sendiri nih dari tadi masa kami dua. Iya, aku sendiri. Kalau aku sih perlombaan itu nomor 2 yang kutunggu.
Yang paling pertama aku tunggu itu aku lihat upacara di Istana Negara. Aku suka lihat apa namanya itu paskibnya. Waktu membentangkan bendera, terus aku lihat mereka pada nangis-nangis kan biasanya. Disorot itu biasanya satu-satu kan. Di situ aku juga terharu, ya ampun, hebat sekali mereka ini bisa sampai di istana negara. Apalagi yang bawa bendera yang ngambil bakinya itu dari apa atas, wow. Ya ampun. Impian setiap orang. Yang paling tunggu-tunggu sih. Gitu. Kalau perlombaan aku kayaknya jarang ikut perlombaan. Aku jadi penonton aja. Penonton yang setia ya guys. Tapi ada hal, tau nggak sih Kak, aku tuh dulu waktu SMA kan masuk organisasi pemuda lah kan. Jadi di tempat kami tuh ngadakan pemudanya itu ngadakan 17-an. Jadi di antara kami semua itu aku yang paling muda. Nah, waktu aku paling muda itu aku kayak di waktu itu aku kayaknya jadi sekretaris atau bendahara lah gitu. Kami mau ngajukan proposal nih kan, kalau proposal harus ada tanda tangan ketua, wakil, sekre, bendahara kan gitu. Jadi pada saat itu aku di sekolah nih. Jadi waktu di sekolah datanglah abang-abang ini izin ke guru, bilang mau jumpa sama Tere, mau minta tanda tangan soalnya. Aku kayak ngerasa tersanjung. Itu aku lupa entah sekretaris atau bendahara, tapi di situ kayak aku wow keren banget. Oh, jadi karena diminta. Sampai datang ke sekolah bela-belain, padahal nggak terlalu jauh sih memang sekolahku, tapi kayak diizinkan sama guru. Wow keren nih. Itu sih momen yang agak-agak nggak dilupakan. Berarti memang kayaknya kebanyakan masyarakat Indonesia paling nunggu-nunggu ya. Iya. 17 Agustus karena setiap RT RW pasti ngadain lomba, banyak jenis lomba yang diadakan. Nah, sekarang kita beralih. Beralih guys. kita ceritain seru-serunya dulu. Kayaknya mengingat masa lalu itu seru banget deh. Iya sih, lucu-lucu. Ternyata aku pernah seperti ini. Nah, oke. Oke, sekarang ini kita ke arah yang agak serius ya. Serius Kak Rika, serius. Oh, tadi kan kita kan udah wawancara anak-anak muda tadi kan. Nah, sekarang gantian aku yang akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Ini. Oke. Kalem. Oke. Serius kalem. Pertanyaannya, Tere. Jangan susah Kak, please jangan perlihatkan bahwa aku bodoh. Nggak susah kok. Coba sebutin. Tuhan udah sebutkan. Silakan. Tuhan ya Mas. Apa ini? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, aku tahu guys. Rika sekarang ya. Ya. Apa yang susah? Please jangan susah. Baca undang-undang. Panjang banget. Nggak apa-apa. Peristiwa penting apa yang terjadi sebelum hari Nah. Aduh, apa ya? Itu pertanyaan. Melekat di pikiran para pelajar deh kayaknya itu. Masalahnya pernah jadi pelajar nggak? Atau langsung jadi mahasiswa? Semboyan Persatuan Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ita Esa. Oke, mau lagi nggak pertanyaan? Enggak, cukup. Tapi kalian nggak mau nanya aku. Oh iya, pertanyaan sama kakek. Tapi udahlah, kakek udah tahu. Berapa jumlah secara keseluruhan sayap dari si burung Garuda ini? 17. Mantap guys. Ekornya guys? 8. Oke, 17 Agustus. Ininya bulu-bulu di sini. Lehernya itu guys berapa? 5 dong. Jadi 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Oke, sekarang pertanyaan. Enggak sih, ini ya kita sharing aja. Sharing ya guys, bincang. Seberapa greget sih kalian mencintai Indonesia? Wow, Kak Rika dulu deh. Kayaknya Tere dulu deh. Nah. Aku di sini yang. Oh ya, maaf. Dari Rika dulu. Apa? Greget kamu mencintai Indonesia. Seberapa greget? Greget banget. Apa alasan kamu? Alasannya kenapa aku greget dan cinta banget sama Indonesia, karena pastinya
tempat tinggalku ya. Indonesia itu tempat tinggalku. Dan kenapa aku begitu cinta sama Indonesia? Karena banyaknya berbagai macam suku, budaya, agama, bahkan keindahan alam Indonesia itu benar-benar indah banget gitu. Makanya itu yang membuat aku jadi cinta banget sama Indonesia. Kalau kamu Tere? Tapi BTW aku baru nyadar deh, bukannya kemarin kita gantian merah putih, kok kakak coklat abu-abu. Tiangnya abu-abu tiangnya. Oh iya, tiang mantap, merah putih tiang pas. Oke, tadi aku mau jawab dari kakek, pertanyaan dari kakek, seberapa greget sih aku mencintai Indonesia? Greget banget, 100%. I don't know why, kayak gini, aku kayak udah dari aku kecil, dari aku ngerti apa ya, sikap nasionalisme, patriotisme itu kayak aku udah jatuh cinta banget dengan Indonesia. Karena alasannya masih nggak aku temukan, tapi kayak dari kecil tuh aku berpikir kayak gini, aku nanti kalau udah besar aku harus jadi ini supaya aku nanti mengelola di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Intinya Indonesia harus makmur, Indonesia nggak boleh ada rakyat yang miskin. Seperti itu, saking aku cintanya sama Indonesia, kayak gitu sih. Ya sih, memang sebagai anak muda kita harus banget cinta. Karena apa? Kata Bung Karno itu ada kata-kata mutiara Bung Karno itu, beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya. Benar-benar. Dan berikan aku satu pemuda maka akan kuguncang dunia. Berarti kekuatan bangsa itu berada di tangan anak-anak muda ya? Kayak 1000 banding 1 dong. 1000 banding 1. Nah, keren banget sih. Kemudian kita nih kan sebagai anak-anak muda, pastinya dengan mengikuti perkembangan zaman ada dong ancaman-ancaman yang buat kita jadi kita mengabaikan negara kita sendiri. Yes, banyak sekali. Menurut kamu apa aja ancaman-ancaman yang bisa menggoncangkan anak itu sendiri? Gini, kalau dari aku yang menilai, teman-temanku juga nggak menutup kemungkinan sih aku adalah pelaku di dalam itu. Apa sih yang bisa menjadi ancaman kan bagi kemerdekaan bangsa kita? Kayak anak-anak muda zaman sekarang ini jatuh cinta sama tren-tren dari budaya-budaya lain. Kayak banyak kan orang-orang yang ikut Korea kan, dari fashionnya, dari banyak hal yang mereka ikuti tentang kemajuan di negara lain. Dan menurut aku itu menjadi ancaman untuk kemerdekaan di bangsa kita sih. Karena apa? Karena semakin lama budaya-budaya kita, semakin lama hal-hal yang sebenarnya baik untuk dicerminkan dari bangsa kita itu ditutupi oleh karena masuknya budaya-budaya lain. Nah, dari situlah kayak misalkan udah menyebar nih budaya-budaya luar di dalam bangsa kita ini. Dari situ kayak menurutku bangsa lain akan lebih mudah masuk ke dalam bangsa kita dan ya mulai kembali kayak memiliki bangsa ini kayak gitu. Jadi menurutku seperti itu sih dari anak-anak muda yang mencintai tren-tren dari luar. Kalau menurut Kak, apa yang bisa jadi ancaman bagi anak muda sekarang? Sama sih halnya seperti yang dibilang si Tere, pasti kan karena ya anak zaman sekarang kan zaman now pasti kan ingin mengikuti tren-trennya. Bukan hanya di Korea aja sih, kayak tren-trennya si orang luar negeri itu siapa? Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, gitulah. Jadi kan itu membuat ancaman bagi bangsa kita. Ya sih, kalau kita lihat anak muda sekarang, apalagi di sosial media, kita perhatikan bagaimana mereka tergila-gilanya dengan budaya luar, sedangkan mereka tidak tahu budaya Indonesia sendiri. Itu kan pasti hal yang sangat memprihatinkan. Kayak yang tadi tuh yang kita tanya tentang sejarah Indonesia kan masih banyak sih yang nggak tahu. Menurutku itu adalah suatu hal yang dimiriskan sih, karena Soekarno pernah bilang gini, kata-kata yang paling melekat di dalam pikiranku tuh jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya sejarah itu penting untuk kita ingat, untuk mengingat kalau kita ada sampai titik ini tuh karena perjuangan para pahlawan dulunya, seperti itu. Karena pengorbanan. Yes. Jadi jangan mudah untuk melupakan hal itu, asik. Seperti cintanya. Kalau kita lihat juga di
berita-berita sekarang kan kadang tuh ada yang berita memunculkan bahwa anak-anak muda bangsa ini juga ternyata memiliki banyak sekali kekayaan pengetahuan, bahkan karya-karya yang mereka ciptakan, tapi jarang diketahui orang. Itu yang buat apa ya, buat bangsa kita ini nggak maju tapi terus menjadi negara berkembang. Kadang yang kita nilai itu berharga dan itu kayaknya bisa membawa pengaruh yang baik bagi bangsa Indonesia, sedangkan orang-orang Indonesia itu sendiri menolak, ada yang berpikir nggak terlalu penting, padahal itu bisa mengubah suatu negara gitu. Karena ada juga sebuah film dari negara seberang. Oh ya, aku tahu yang kakak bilang maksud itu film yang sebenarnya itu karya anak muda kan, anak muda Indonesia yang anak muda Indonesia yang ditawarkan sama produsernya, namanya produser yang ada di Indonesia, tapi mereka menolaknya sehingga anak muda ini menjual keluar dan pada akhirnya dibeli lagi dong oleh Indonesia dan ternyata itu laris di Indonesia. Wow, itu kayaknya lucu atau miris ya, pertanyaan juga sih menurutku. Iya, disayangkan sih. Jadi sebenarnya banyak ya anak-anak muda yang berkarya tapi tersembunyi. Oke, kita kembali ke tema tadi, yaitu NKRI harga mati. Harga mati artinya tidak bisa diganggu-gugat, pokoknya nggak boleh tawar-menawar. Artinya seluruh bangsa Indonesia itu harusnya mengakui kesatuan bangsa Indonesia. Jadi ada apa namanya itu, bukan makar. Nah, makar. Makar. Ya, aku baru ingat, lupa. Makar itu kayak isu pokoknya tipu daya yang harus dilihat. Jadi harusnya bangsa Indonesia, apalagi anak-anak muda, itu harusnya punya pendirian yang teguh, pedoman, agar tidak mudah diombang-ambing oleh isu-isu yang tidak benar yang bisa menghancurkan negara kita. Karena kadang budaya luar itu, budaya yang masuk ke dalam negara kita itu sifatnya itu bisa memecah belah suatu kesatuan bangsa. Jadi kita sebagai anak muda itu harus hati-hati. Iya, ingat gak sih Kak yang dalam Roma 13 yang berbicara tentang ketundukan kita kepada pemerintah, kayak dari firman Tuhan aja udah katakan kita harus taat sama pemerintah kita karena yang memerintah saat ini tuh adalah pilihan-pilihan Tuhan toh. Jadi ya wujud kita mencintai bangsa kita harus taat. Kalau presiden kita bilang pakai masker, kita pakai masker. Kita seperti ini kita harus ikuti karena ya memang mereka itu perpanjangan tangan Tuhan toh di dunia ini, seperti itu. Tapi ya kalau aku lihat banyak sih anak-anak muda bahkan juga yang udah tua banyak yang benci pemimpin kita. Jadi aku bingung, gimana sih masyarakat Indonesia ini bukannya mendukung tapi malah membenci gitu. Kalau misalnya kita lihat kan saat ini Indonesia itu sudah banyak sekali mengalami kemajuan. Itu pasti berkat para pemerintah. Tapi kenapa ya masyarakat Indonesia kadang tidak mau mengakui bahwa itu kerjanya para pemerintah, hasil kerja para pemerintah di Indonesia. Jadi butuh juga sih bagi kita anak-anak muda ini menyadari dan berani mengakui walaupun mungkin kita nggak suka sama pemimpin. Ya kembali lagi sebenarnya menurutku segala sesuatu itu udah dinyatakan di Alkitab DK. Kembali lagi yang selumbar di mata kayak gitu tuh apa sih? Kita bisa melihat selumbar di mata orang lain tapi balok di mata kita sendiri. Kayaknya seperti itulah kebanyakan masyarakat di tempat kita saat ini, yang pemerintah lakukan kesalahan sedikit dia udah langsung ngehujat, ngapa segala macam. Tapi aku boleh motong? Apa boleh? Jadi kadang ya ancaman itu bukan hanya datang dari luar kan, tapi dari dalam bangsa itu sendiri yang memecah belah. Jadi penting sekali persatuan, terus sikap toleransi itu sangat penting bagi kita untuk kita tingkatkan lagi. Karena kita majemuk juga kan, banyak sekali. Ya memang kembali lagi kita harus bersatu padu karena kita semua adalah satu tubuh Kristus. Nah, karena kita membahas tentang kecintaan kita terhadap tanah air ini, aku jadi inget nih ada beberapa tokoh Alkitab yang menggambarkan bagaimana dia itu cinta terhadap tanah airnya. Seperti Nehemia, kalau teman-teman pernah baca kisah tentang Nehemia itu
bagaimana cintanya dia terhadap bangsanya, bagaimana ia cinta terhadap tanah airnya. Tahu nggak cerita itu ya? Tahu Kak. Tahu lah. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Mungkin kakak aja yang bagikan. Oke, aku. Jadi Nehemia ini dia kan menjadi juru minuman raja ya di kerajaan Persia. Nah, ketika dia mau menghidangkan minuman itu kepada sang raja, rajanya lihat mukanya kan, kok sedih kamu yang kami. Rajanya udah alay ya. Raja zaman dulu alay. Kamu wahai Nehemia. Dulu Nehemia pernah alay Kak. Oke. Jadi raja ini kan heran kenapa sih Nehemia ini murung, terus dijelasin sama Nehemia karena waktu itu kota dan tembok Yerusalem itu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan, dan berita itu sampai kepada tempat si Nehemia ini. Jadi sedihlah si Nehemia ini kan. Jadi aku kayak cerita sekolah minggu ini. Jadi kami akan menjadi pendengar yang baik ya Kak. Jadi Nehemia ini bilang, boleh nggak kalau aku pulang ke tempat bangsaku, karena Nehemia punya niat untuk membangun kembali. Namun sebelum itu Nehemia mengambil tindakan yaitu berdoa dan berpuasa. Coba bayangin kalau anak-anak bangsa Indonesia punya tindakan seperti itu, berdoa dan berpuasa. Apalagi kita sudah melewati masa-masa sulit kan beberapa tahun terakhir ini, pandemi COVID. Itu kayaknya masa kesengsaraan lah bagi bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau anak-anak muda bangsa Indonesia itu punya spiritualitas seperti Nehemia, pasti bisa jadi negara ini benar yang negara maju. Yang maju, negara yang pokoknya luar biasa diberkati Tuhan lah. Nah, jadi apa yang mau kita pelajari dari Nehemia ini, yaitu kita sebagai anak-anak muda bangsa itu jangan cuma berdoa dan berpuasa, tapi juga wujudkan dalam tindakannya. Bisa loh, banyak sebenarnya anak-anak muda bangsa ini bisa memberikan diri bagi bangsa, entah itu melalui pekerjaan, apalagi melalui hobi. Kayak perlombaan-perlombaan yang olahraga itu kan karena banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita berikan bagi bangsa dan negara ini. Jangan menjadi anak muda yang acuh tak acuh terhadap bangsa sendiri, karena kami itu dibesarkan, dilahirkan di tanah Indonesia ini. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita sendiri, siapa lagi baik? Itu intinya. Tapi Kak, kayak gini, pertanyaan tadi di yang waktu kakak bilang, kenapa sih kita harus mencintai Indonesia? Kalau aku secara pribadi nih, kenapa aku jatuh cinta banget sama Indonesia? Karena aku merasa gini, kalau aku ada sampai hari ini, semua itu dibesarkan di tempat ini. Kalau aku mengingat nih dari sejarah Indonesia, mereka harus berjuang, para pahlawan-pahlawan harus mati dan meninggal dengan mengenaskan. Sementara aku bisa menikmati semua karya mereka. Maksudku, aku tadi mau bilang karya Tuhan. aku bisa menikmati semua hal yang ada saat ini itu dengan tanpa ada peperangan, tanpa ada pengorbanan yang kulakukan, tapi tumpah darah. Tanpa harusnya mengikuti tumpah darah. Iya benar. Dan aku semakin cinta karena aku tahu gini, ya ternyata di bangsaku ini sebenarnya karena aku pertama kali udah cinta sama Tuhan sih Kak. Karena waktu aku jatuh cinta sama Tuhan, aku melihat bangsaku saat ini, Tuhan campur tangan loh sama bangsa kita. Menurutku Tuhan campur tangan sama bangsa kita. Karena apa? Karena iya seperti itu, nggak ada peperangan, tapi aku bisa menikmati semua halnya. Kayak belajar dari kisah si Daud kan. Si Daud yang dalam kesulitannya, dalam kesengsaraan yang ia lakukan, ia lakukan kesengsaraan yang ia rasakan, Tuhan yang berperang melawan setiap musuh-musuhnya, sehingga si Daud bisa bisa mendapat kemenangan. Seperti itulah yang saat ini kurasakan, kayak di belakangku tuh ternyata ada Tuhan yang lagi berperang melawan musuh-musuh. Menurutku musuh-musuh tuh kayak bukan cuma orang-orang yang membunuh aku, tapi musuh dari kemiskinan, musuh dari kebodohan, dari banyak hal sih. Dan itu Tuhan yang berperang sendiri
menggantikan aku sehingga aku bisa ada sampai saat ini, bisa menikmati semuanya dengan baik. Seperti itu. Makanya aku kayak wow, jatuh cinta sama Indonesia ini. Tuhan ada loh di Indonesia. Seperti itu. Indonesia merdeka, NKRI harga mati. Oke, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Kita dengan kasih Kak Teri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang bangsa kami. Kami rindu Engkau Allah memberkati kami agar kami anak-anak muda boleh mencintai bangsa kami, bahkan kami boleh membawa kemajuan bangsa kami. Kami membawa doa kami untuk bangsa kami Tuhan, biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, doa kami juga Engkau memberkati anak-anak muda di luar sana yang boleh mendengarkan dan mengikuti perbincangan kami pada malam hari ini, sehingga mereka juga boleh berdampak bagi lingkungan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, amin. Amin. Oke, jangan lupa saksikan terus kayak gitu. Oke, penutup. Oke, bagi kalian sobat-sobat muda, jangan lupa untuk ikuti dan tonton terus acara kami. Aku nggak tahu ngomong apa, Teri. Di jam yang semua, ya, itu aja ya. Coba dulu. Oke, untuk sobat-sobat muda jangan lupa untuk terus saksikan kami di Boom di waktu yang sama dan di hari yang sama dan di waktu yang sama bersama aku. Oke, gitu. Oke, sobat-sobat muda, terus saksikan acara kami di Boom Bincang Orang-orang Muda di waktu yang sama, di hari yang sama bersama aku Kay dan aku Teh.